Di tengah perubahan peta kekuatan udara dunia, satu nama mulai sering diperbincangkan di kawasan Indo-Pasifik. KF-21 Boramae, pesawat tempur generasi 4,5 ini bukan sekadar proyek ambisius Korea Selatan, tetapi juga membawa harapan besar dan pertanyaan besar bagi Indonesia. KF-21 adalah hasil dari program KF-X-IVEX, sebuah proyek kerjasama strategis antara Korea Aerospace Industries dan Indonesia. Bagi Korea Selatan, Boramae adalah langkah menuju kemandirian tempur udara. Bagi Indonesia, proyek ini sejak awal diproyeksikan sebagai jalan pintas menuju penguasaan teknologi jet tempur modern. Indonesia tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi sebagai mitra pengembang. Dalam rencana awal, Indonesia mendapatkan hak atas transfer teknologi, keterlibatan insinyur nasional, serta akses pada data desain dan sistem pesawat. Inilah yang membedakan KF-21 dari jet tempur impor biasa, secara desain. KF-21 Boramae menempati posisi unik. Ia bukan jet stealth penuh seperti F-35, namun memiliki bentuk semi-stealth, radar AESA modern, avionik canggih, dan kemampuan multi-role. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan armada lama, seperti F-4 Phantom dan F-5 Tiger. Namun dengan performa mendekati jet generasi kelima, bagi Indonesia, KF-21 diproyeksikan sebagai calon tulang punggung kekuatan udara masa depan. Dengan wilayah udara yang sangat luas dari Samudra Hindia hingga Pasifik, Indonesia membutuhkan pesawat yang mampu menjalankan misi air superiority, strike, dan interception secara efektif. Namun, peran Indonesia dalam program ini tidak berjalan mulus. Tantangan utama muncul dari sisi pendanaan dan komitmen politik. Keterlambatan pembayaran kontribusi Indonesia memicu spekulasi. Apakah Indonesia akan tetap bertahan sebagai mitra penuh atau hanya menjadi pengguna di masa depan? Pertanyaan ini penting karena posisi Indonesia dalam proyek KF-21 menentukan seberapa besar manfaat strategis yang akan didapat. Jika hanya membeli, Indonesia mendapatkan pesawat. Tapi jika tetap menjadi mitra, Indonesia mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan pondasi industri dirgantara tempur. Dari sudut pandang pertahanan, KF-21 menawarkan banyak keunggulan. Pesawat ini dirancang kompatibel dengan berbagai persenjataan modern, memiliki kemampuan network-centric warfare, dan dapat beroperasi dalam skenario konflik modern yang mengandalkan data, sensor, dan kecepatan reaksi dalam konteks geopolitik kawasan. Kehadiran KF-21 juga membawa pesan kuat. Indonesia tidak ingin tertinggal dalam dinamika kekuatan udara Asia. Negara-negara tetangga mulai mengoperasikan jet generasi kelima, dan tanpa modernisasi, keseimbangan udara bisa terganggu. Namun, Indonesia juga berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, ada KF-21 dengan potensi industri jangka panjang. Di sisi lain, ada opsi pembelian jet siap pakai seperti Rafale, F-15EX, atau bahkan Su-35. Setiap pilihan membawa konsekuensi strategis berbeda yang sering terlupakan. KF-21 bukan hanya tentang pesawat, tetapi tentang pembelajaran nasional. Melalui proyek ini, insinyur Indonesia berkesempatan memahami proses desain jet tempur modern, sesuatu yang sangat jarang didapat oleh negara berkembang. Jika Indonesia mampu mempertahankan perannya, KF-21 bisa menjadi batu loncatan menuju proyek tempur nasional di masa depan. Bukan tidak mungkin. Suatu hari, Indonesia mengembangkan jet tempur sendiri dengan basis pengalaman dari KF-21. Namun jika peran ini menyusut, Indonesia berisiko hanya menjadi penonton dari proyek yang dulu digadang-gadang sebagai simbol kemitraan strategis. Dan kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. KF-21 Boramae pada akhirnya mencerminkan dilema klasik pertahanan Indonesia antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang, antara membeli kekuatan atau membangun kemampuan. Satu hal yang pasti, langit masa depan Indonesia akan ditentukan oleh keputusan hari ini. Dan KF-21 Boramae berada tepat di tengah persimpangan sejarah tersebut.